Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, Mazmur 29 ayat 1-11. Mazmur Daud kepada Tuhan. Hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan suara Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah Minggu GBKP untuk kita, pujilah kemuliaan dan kuasa Tuhan. Memuji adalah penyembahan kasih kepada Allah sebagai jawaban terhadap kasih-Nya yang telah lebih dulu diberikan kepada kita. Bisa juga artinya korban syukur kepada Allah. Dalam bahasa Yunani disebutkan humnos, yang dikaitkan dengan nyanyian, dan bisa juga eukaristein yang secara harafiah mengucapkan terima kasih. Sedangkan dalam perjanjian lama, kata pujian atau memuji adalah halal yang akar katanya berarti riuh, dihubungkan dengan perbuatan dan sikap raga yang menyertai pujian itu. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa memuji Allah berarti menyembah Allah, mengungkapkan terima kasih dengan puji-pujian atau nyanyian atas perbuatannya yang ajaib. Memuji Tuhan adalah suatu keharusan. Semua orang, bahkan malaikat di surga harus memuji Tuhan. Dalam Mazmur 103 ayat 20 disebutkan, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Dengan mendengar suara firman-Nya, pujilah Dia hai segala malaikat, pujilah Dia hai segala tentaranya. Orang-orang kudus juga harus memuji Dia. Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, dan biarlah mereka bersorak-sorak di atas tempat tidur mereka. Dan semua orang juga harus memuji Tuhan. Mazmur 107 ayat 8. Demikian disebutkan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Memuji Tuhan, memuji kemuliaan Tuhan bukan hanya terjadi pada situasi yang menggembirakan, tetapi memuji kemuliaan Allah juga harus dilakukan pada saat-saat yang tidak menggembirakan, seperti dalam badai besar. Pada saat itu juga kita harus mampu memuji Tuhan karena perbuatan dan kuasa-Nya. Seperti yang dilakukan Daud dalam nas khotbah kita ini. Ia bermazmur bagi Tuhan, memuji dan memuliakan namanya ketika terjadi badai besar, disertai guntur, kilat dan hujan. Di saat badai ini menerjang, orang akan gemetar ketakutan. Tetapi Daud justru mampu melihat, merasakan, serta memuji kedahsyatan Allah dan menorehkannya
dalam Mazmur pujian. Daud memuji Tuhan dan memuliakan kuasa Tuhan yang datang dalam badai besar. Ia memasmurkan begini, suara gemuruh topan badai itu adalah suara Tuhan, tanda dari kehadiran Allah dan karya dari Allah yang hidup. Daud mampu melihat dan mau mengakui bahwa di balik kedahsyatan alam ada Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Tindakan Daud ini adalah tindakan yang memuji kemuliaan Allah dalam kuasanya. Ia sekaligus hendak mengajak umat untuk dapat melihat dan mengakui kebesaran serta kedaulatan Allah sehingga seluruh umat bergantung kepada pemeliharaannya. Dan supaya umat memberi perhatian kepada suara Tuhan yang penuh kuasa atas alam semesta. Ia menyebutkan suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan umat Tuhan memberi hormat padanya dalam baitnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kuasa Tuhan bukan hanya terjadi lewat tanda-tanda alam, tetapi kuasa kasih-Nya yang besar itu dinyatakannya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Allah hadir dalam diri Yesus Kristus yang berkuasa menyelamatkan kita dari kematian dan berkuasa atas tanda-tanda alam. Dalam Invocatio disebutkan, Allah menghardik angin dan danau pun menjadi teduh. Oleh sebab itu, pujilah kemuliaan dan kuasa-Nya. Bermazmur dan nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan. Kumandangkan sorak-sorai membesarkan namanya. Tetapi jangan lupa, dengarkanlah juga suara Tuhan yang berseru-seru memanggil kita supaya bertobat meninggalkan kejahatan. Dalam ogen kita minggu ini, Markus 1 ayat 4-11, ada suara yang berseru-seru di padang gurun supaya dipersiapkan jalan bagi Tuhan dan diluruskan jalan baginya. Maksud dari seruan ini adalah pertobatan. Memuji-muji kemuliaan Tuhan, tapi tetap berbuat jahat, itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan pernah berkata, aku muak dengan nyanyianmu. Itu disampaikannya kepada orang yang bernyanyi memuji Tuhan dengan bibirnya, tetapi mereka berkelakuan jahat. Pujilah Tuhan. Pujian kita, nyanyian kita akan terdengar indah dan merdu jika hal itu disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Amin.